Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Harta karun berharga, harta jenis apa yang berharga itu? Mungkinkah harta itu ada elit armamen? Ucap Chu Feng yang tanpa henti bersukacita. Menara hantu Asura itu sangat tidak biasa, dan harta berharga yang tersegel di dalamnya tentu saja tidak akan sederhana. Jadi, Chu Feng sangat menantikan ke lantai 7. Elit armamen, ternyata kamu juga tahu hal-hal seperti itu. Sepertinya kamu telah melakukan beberapa panen, pada hari-hari ketika aku tidak ada di sini, si ratu tersenyum dan berkata. Aku tidak punya cara untuk memastikan apa yang tersegel di dalamnya, tapi harta karun itu pasti tersegel di menara hantu Asura ini. Elit armamen juga tidak mustahil untuk berada di sana. Tapi apapun yang terjadi, kita akan tahu setelah kita masuk. Dengarkan perintah aku, letakkan formasi pembukaan, dan masuk ke lantai 7 untuk melihatnya. Tambah si ratu. Di atasnya ya, seru Chu Feng. Di bawah instruksi si ratu, Chu Feng mulai meletakkan formasi pembuka. Formasi pembuka seperti namanya, formasi itu digunakan untuk membuka semua jenis penyegelan, atau formasi tersembunyi. Formasi spiritual ini cukup mengesankan. Untungnya kamu atau bahkan para spiritualis dunia jubah biru, itu tidak memiliki cara untuk membuka formasi roh ini. Aku takut mereka bahkan tidak akan bisa mendeteksinya, si ratu berkata dengan bangga saat dia menginstruksikan Chu Feng. Ratu, bisakah kita berhasil membukanya? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar kalau bahkan spiritualis dunia jubah biru saja tidak bisa membukanya secara langsung, Chu Feng langsung kehilangan kepercayaan dirinya. Tentu saja kamu bisa. Kamu jangan lupa, bahwa ini adalah menara hantu Asura. Semua kekuatan di sini berasal dari dunia spiritual Asura. Karena kamu telah membuat kontrak denganku, jadi kamu adalah orang yang terhitung setengah dari orang-orang Asura spiritual. Apakah itu tekanan spiritual, ataukah formasi di sini? Mereka semua tidak akan menekan kamu, ucap si ratu menjelaskan. Asura spiritual. Selain terkejut, Chu Feng juga bingung. Kamu memang orang yang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya ada satu dunia bagi kita, para makhluk spiritual? Sebenarnya ada 7 dunia spiritual, yang disebut 7 dunia spiritual. Dalam 7 dunia spiritual, banyak jenis makhluk spiritual dunia yang berbeda, yang memiliki kemampuan berbeda-beda yang hidup di sana. Terus terang saja, dunia spiritual Asura aku adalah yang terkuat dalam 7 dunia spiritual. Karena Asura World Spirit secara alami sangat sombong, dan tidak akan membuat kontrak dengan manusia, apalagi bekerja untuk mereka. Itu dikarenakan, mereka merasa jijik. Jumlah spiritualis dunia yang mampu membuat kontrak dengan Asura World Spirit dapat dikatakan sedikit, dan bahkan sangatlah langka. Namun, spiritualis dunia yang dapat membuat kontrak dengan Asura World Spirit, tentu saja mereka akan jauh lebih luar biasa daripada spiritualis dunia pada tingkat yang sama. Bukan karena alasan lain, tetapi semata-mata karena kekuatan yang mereka pegang adalah kekuatan Asura, dan roh dunia mereka adalah roh dunia Asura. Si ratu berkata dengan sangat bangga. Jika kamu mengatakannya seperti itu, apakah aku tidak terlalu beruntung? Chu Feng tertawa dan berkata, mendengus. Apakah kamu pikir begitu? Kamu harus tahu berapa banyak spiritualis dunia yang kuat, yang merasa terhormat untuk dapat membuat kontrak dengan Asura World Spirit. Dan bahkan merasa bangga, karena dapat membuat kontrak dengan Asura World Spirit. Namun demikian, menjalin kontrak dengan Asura World Spirit sangatlah jarang. Jika kamu membiarkan spiritualis dunia yang berkultivasi selama bertahun-tahun tahu, bahwa seorang anak kecil benar-benar membuat kontrak dengan aku, mereka akan benar-benar memisahkan kamu dari rasa iri. Si ratu mengerutkan mulut kecilnya dan berkata, jadi, itu berarti ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk membuat kontrak dengan kamu, dan aku masih perlu merahasiakan ini, ucap Chu Feng sambil menghela nafas.
Tentu saja bodoh, aku masih ingat spiritualis dunia yang ingin membuat kontrak dengan aku. Tidak satu pun dari mereka bukan karakter terkenal, namun mereka semua ditolak oleh aku. Jika mereka tahu bahwa aku membuat kontrak dengan anak laki-laki seperti kamu, mereka pasti akan marah dan tidak mau, dan mereka akan langsung datang untuk membunuhmu. Namun, kamu jangan khawatir. Selama kamu bisa dengan cepat memulihkan kekuatan asliku, tidak akan ada orang yang bisa melukaimu, ucap Si menepuk dadanya dan dijamin. Sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa karena sangat sulit untuk membuat kontrak dengan Asura World Spirit kamu, pencipta menara hantu Asura ini tidak harus menjadi orang yang sederhana. Ucap Chu Feng sambil melihat sekelilingnya, dan kemudian berpikir seperti itu. Dia tentu saja tidak akan sederhana, tetapi bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan keluargamu? Mereka mampu menyegel dua Asura World Spirit di tubuh bayi kecilmu, dan bahkan aku tidak bisa menghindarinya, balas si ratu. Saat dia berbicara, si ratu memiliki keluhan di seluruh wajahnya. Tetapi dari hal itu, orang dapat mengatakan bahwa keluarga Chu Feng sangatlah kuat. Saat keduanya mengobrol, pilar cahaya tiba-tiba muncul dari formasi pembukaan. Cahaya itu bergegas menuju puncak menara hantu Asura, dan pintu masuk formasi spiritual muncul di sana. Hahaha, sukses. Chu Feng, cepat masuk, dan biarkan aku melihat apa yang ada di sana. Si ratu dengan penuh semangat berbicara, dan Chu Feng sudah bergerak saat dia melompat ke formasi spiritual. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa puncak menara hantu Asura memberikan cahaya yang menyilaukan seperti itu? Pada saat yang sama, kerumunan di luar menara hantu Asura mendidih karena semua orang bisa melihat bahwa puncak menara hantu Asura memancarkan cahaya berwarna merah yang menyilaukan, dan menerangi area di sekitarnya seolah-olah ini adalah siang hari. Adegan ini terjadi 100 tahun yang lalu juga. Tetua Li dari World Spirit Guild terkejut tanpa henti. Dia mendengar seorang senior mengatakan sebelumnya, bahwa 100 tahun yang lalu, sesaat setelah malam di mana dua jenius puncak World Spirit Guild dan klan Jie dikalahkan, perubahan terjadi pada menara hantu Asura. Perubahan itu sangat mirip dengan pemandangan di depan matanya, dan bahkan bisa dikatakan sama persis. Lihatlah, cahaya biru pada tahap ke-6 menghilang. Apakah sesuatu terjadi di menara hantu Asura? Tiba-tiba saja seseorang berteriak. Pada saat itu juga, semua orang sangat ingin tahu. Namun mereka tidak berdaya, karena semua orang yang duduk di sana tidak bisa masuk ke lantai 6. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menunggu. Tunggu sampai Chu Feng keluar, sebelum bertanya tentang kebenarannya. Karena segala sesuatu yang berada di luar dalam kekacauan, itu karena Chu Feng berhasil memasuki lantai 7. Tempat itu benar-benar berbeda dari lantai 6 dari sebelumnya. Dinding di mana-mana itu adalah formasi spiritual yang transparan, dan di atas formasi spiritual itu adalah simbol aneh. Perasaan bahwa setiap formasi spiritual tunggal, itu telah memberitahukan kepada Chu Feng bahwa mereka tidak bisa dihancurkan, dan dia tidak bisa memindahkan mereka tidak peduli apapun itu. Formasi spiritual menjadi jalan yang membawa Chu Feng maju. Tapi dengan sangat cepat, Chu Feng tiba di bagian akhir. Bagian akhirnya itu masihlah formasi spiritual, tetapi sangat jelas bahwa pembentukan roh menjadi lebih kuat. Bentuknya juga aneh, dan itu seperti sangkar. Tiba-tiba saja sebuah pekikan yang menusuk telinga terdengar. Suara itu terlalu aneh, dan itu menakutkan Chu Feng hingga beberapa langkah ke belakang. Pada saat yang sama, Chu Feng bisa melihat sosok yang tiba di depan formasi spiritual seperti kilat. Setelah melihat Chu Feng, dia sangat bersemangat, sehingga tangan dan kakinya menari-nari saat dia melompat. Dia bahkan dengan keras berkata, "Ini bagus, ini bagus." Setelah 100 tahun, akhirnya ada seseorang yang datang ke tempat ini. Ucap sosok tersebut. Saat dia melihat orang di depannya, Chu Feng sangat terkejut di seluruh wajahnya, karena orang itu terlihat sangat istimewa. Telinganya yang tajam, dan itu seperti beberapa binatang. Sepasang mata merah darah, dan juga gigi yang tajam. Kurang lebihnya, itu agak menakutkan.
Meskipun jika dilihat dari sosoknya, dia tampak seperti manusia, namun wajahnya tampak seperti monster. Namun, alasan mengapa Chu Feng terkejut, itu bukan karena dia takut dengan penampilannya. Akan tetapi, wajahnya itulah yang membuat Chu Feng terkejut. Bukankah dia adalah orang misterius, yang telah mengalahkan dua jenius puncak dari World Spirit Guild dan Jie Clan 100 tahun yang lalu? Hahaha, bocah, siapa namamu? Tanya orang misterius itu. Tepat pada saat itu, orang misterius itu bergembira sambil menunjuk Chu Feng dan bertanya. Chu Feng, ini adalah binatang yang mengerikan dengan kultivasinya yang tak terkira, dan juga menangkap teknik formasi spiritual yang sangat kuat. Sangat mungkin bahwa itu adalah spiritualis dunia jubah ungu, jadi kamu tidak boleh ceroboh, ucap si ratu. Tetapi bahkan sebelum membiarkan Chu Feng membalas, suara si ratu terdengar di otaknya, dan dia dengan serius mengingatkan. Apakah dia itu benar-benar binatang buas? Bisakah mereka menjadi spiritualis dunia? Tanya Chu Feng dengan cukup terkejut. Binatang buas dan manusia itu sama saja. Kamu benar, binatang buas normal tidak dilengkapi dengan kekuatan spiritual, namun beberapa monster buas memiliki darah khusus, atau mungkin mereka memakan makanan khusus yang menyebabkan terciptanya kekuatan spiritual. Jadi, mereka bisa menjadi spiritualis dunia juga. Saat ini orang yang terkunci dalam formasi spiritual, tentu saja adalah binatang yang mengerikan, yang memiliki darah istimewa. Binatang buas itu adalah yang sangat cerdas, karena kalau tidak, dia tidak akan mampu mengembangkan teknik formasi spiritualnya hingga ke tahap ini. Kamu lihatlah, dalam formasi spiritualnya, itu ada banyak simbol yang diuraikan. Itu adalah simbol yang sangat mendalam, dan hanya bisa dikondensasi oleh spiritualis dunia jubah ungu. Maka akan sangat mungkin, dia berada di sini untuk mengambil harta yang berharga juga. Dan karena itulah dia terkunci di sini. Dia menggunakan metode yang sangat kuat, dan ingin meninggalkan tempat ini. Akan tetapi, dia tidak berhasil. Jadi, kamu harus hati-hati. Harta berharga di sini tidak bisa diambil dengan mudah. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka tinggalkan saja tempat ini untuk saat ini, ucap si ratu yang terus mengingatkan. Oi, wah, kenapa kamu tidak bicara? Kamu tidak akan takut denganku kan, hehehe. Bis monstrous itu segera berkata pada Chu Feng. Tetapi Chu Feng mengabaikannya. Dia hanya melihat sekeliling dengan hati-hati, dan kemudian berbalik dan pergi. Meskipun ada karakter besar dan kuat di depannya, meskipun dia tahu bahwa ada harta berharga juga di sana, Chu Feng tahu dengan jelas bahwa sebagian besar itu, ini tidak ada hubungannya dengan monster itu. Karena karakter yang begitu kuat terkunci di sana, Chu Feng tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk datang, dan membawa barang-barang dari sana. Oi, wah, jangan pergi. Jangan pergi, katakan sesuatu dan mengobrollah dengan aku, ucap binatang buas itu. Saat melihat bahwa Chu Feng ingin pergi, binatang mengerikan itu menjadi panik. Namun, Chu Feng masih mengabaikannya dan terus berjalan. Itu dikarenakan si ratu yang terus mengingatkan Chu Feng, untuk tidak memperhatikannya. Monster itu pasti akan memikirkan cara, untuk membuat Chu Feng membantunya melarikan diri dari tempat itu. Namun, jika monster itu keluar, tidak ada yang tahu apakah itu akan membahayakan Chu Feng atau tidak. Bocah, apakah kamu ingin menjadi spiritualis dunia jubah biru dalam waktu 2 tahun? Aku dapat membantu kamu. Tiba-tiba, kata-kata itu datang dari belakang. Tep, setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng menghentikan langkahnya, karena menjadi spiritualis dunia jubah biru terlalu menarik bagi Chu Feng. Jadi, Chu Feng segera bertanya, menjadikan aku spiritualis dunia jubah biru dalam waktu 2 tahun, apakah kamu yakin bisa melakukan itu? Tanya Chu Feng. Nak, kamu tidak harus tahu siapa aku. Apapun itu, tidak ada gunanya mengatakan terlalu banyak kepada kamu. Secara keseluruhan, aku tahu metode yang dapat membuat kekuatan spiritual seseorang dengan cepat menguat, dan terhubung dengan kekuatan formasi spiritual berwarna biru dalam waktu singkat untuk menjadi spiritualis dunia jubah biru. Dan juga, kamu sangatlah beruntung.
Karena saat ini, aku siap untuk memberikan metode ini kepada kamu. Binatang buas itu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Kamu bukan kerabat atau sahabat bagiku, jadi mengapa kamu akan menyerahkan metode ini kepadaku? Dan juga, atas dasar apa aku harus percaya padamu? Balas Chu Feng. Chu Feng sangat berhati-hati, karena dia tahu bahwa keberadaan yang sangat luar biasa ini terkunci di dalam formasi spiritual. Aku tidak berbohong kepadamu. Jangan khawatir, aku tidak akan membahayakanmu. Aku hanya tidak ingin metode aku hilang, dan tidak diturunkan di dunia ini. Tentu saja, jika kamu bisa menjadi spiritualis dunia jubah biru, aku harap kamu dapat membantu aku dari luar, dan membuka formasi spiritual yang mengunci aku ini, dan membantu aku mendapatkan kembali kebebasan aku. Melihat Chu Feng yang sangat berhati-hati, binatang yang mengerikan itu tidak membelokkan sudut mulutnya, dan dengan terang-terangan menyatakan situasi dan tujuannya. Baiklah, ceritakan metode kamu itu. Setelah berpikir, Chu Feng berbicara dan bertanya. Bocah, kamu tidak akan meninggalkan aku kan, dan tidak peduli padaku setelah aku memberitahumu metodenya ini. Binatang yang mengerikan itu menyipitkan matanya, dan menunjukkan sedikit kecerdikannya. Apakah kamu punya pilihan lain? Balas Chu Feng sambil samar-samar tersenyum. Meskipun dia tahu, bahwa orang di depannya adalah karakter super besar yang mengalahkan dua jenius puncak 100 tahun yang lalu. Tapi pada saat ini, Chu Feng tidak takut. Chu Feng tidak menunjukkan rasa hormatnya, karena dia memiliki kekuatan absolut untuk melakukannya. Dia harus mengendalikan kekuatan itu dengan baik, untuk menekan lawannya dalam hal suasana hati umum, dan juga mendapatkan manfaat dari lawannya. Hahaha, anak baik. Karena kamu berani berbicara kepada aku seperti itu, namun, aku suka gayamu itu. Dengan metode ini, kamu menggunakan alat khusus untuk memurnikan kekuatan spiritualmu. Mengenai posisi alat ini, aku dapat memberi tahu kamu. Tetapi aku berharap setelah kamu berhasil, kamu kembali untuk membantu aku. Setelah aku keluar, aku akan memberi kamu manfaat yang lebih besar, ucap binatang buas itu. Setelah berbicara, binatang mengerikan itu melambaikan tangan besarnya, dan kekuatan formasi spiritual berwarna ungu melonjak keluar. Peta formasi spiritual yang diringkas oleh simbol, itu segera muncul di depannya. Chu Feng tidak menunda, dan dia dengan cepat mengingat peta itu di otaknya. Senior, jika apa yang kamu katakan itu benar, aku pasti akan kembali untuk membantumu. Pada saat itu, kamu tidak perlu memberi aku manfaat apapun. Anggap saja sebagai rasa terima kasihku kepadamu, ucap Chu Feng. Setelah mengingat dengan jelas peta itu di otaknya, Chu Feng menurunkan sikap sombongnya. Lalu membungkukkan tubuhnya ke arah monster mengerikan itu, dan memberikan hormat. Karena kamu bisa memasuki tempat ini, itu artinya kamu memiliki beberapa kemampuan. Aku akan menunggumu di sini. Balas si monster yang mengerikan itu, dan sepertinya percaya pada Chu Feng. Senior, sebenarnya aku cukup penasaran. Harta macam apa yang disembunyikan di sini? Setelah berpikir sebentar, Chu Feng berbicara dan bertanya. Oh, harta itu tentu saja harta yang bagus. Tapi aku belum melihatnya sama sekali. Jadi, yang terbaik adalah jika kamu tidak terus memikirkannya. Lihatlah aku. Kamu tahu bahwa harta itu tidak mudah didapatkan. Jika aku bukan orang yang cerdas, dan jika aku tidak menyiapkan makanan yang cukup selama 200 tahun, aku takut bahwa aku sudah kelaparan sampai mati di sini. Beast Monstrous tersenyum dan berkata. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasa sangat terkejut. Dia terkejut dengan kesan menara hantu Asura, dan dia juga mengagumi kemampuan Monstrous Beast itu. Minster itu sebenarnya telah menyiapkan makanan yang cukup, itu untuk bertahan selama 200 tahun. Dapat dilihat bahwa monster itu telah meramalkan kalau hari ini akan terjadi, dan dia sudah bersiap untuk hal itu. Setelah itu, Chu Feng tidak bertanya terlalu banyak saat dia berbalik, dan berjalan menuruni menara Asura Ghost. Namun, ketika dia berjalan keluar dari menara hantu Asura, dia terpana dengan pemandangan di depannya.
Chu Feng telah membayangkan, pasti banyak adegan berbeda yang akan terjadi setelah dia berjalan keluar dari menara hantu Asura. Dia membayangkan bahwa orang akan memandangnya, dan tidak ada yang mengabaikannya. Dia juga membayangkan bahwa, anggota klan Jie akan menarik pedang mereka, dan menarik busur mereka padanya. Dan dia juga membayangkan bahwa, World Spirit Guild akan memperluas manfaat padanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah dia berjalan keluar dari menara hantu Asura, akan ada seluruh plaza yang penuh dengan orang yang berdiri di sana. Tidak peduli apakah itu orang-orang dari World Spirit Guild, ataukah anggota klan Jie, mereka semua melemparkan satu jenis tatapan ke arahnya. Yaitu, pandangan adorasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.